Kali ini kita akan membahas materi tentang merasionalkan bentuk akar. Jadi pastikan kamu memahami merasionalkan bentuk akar karena bentuk akar ini macam-macam ya. Oke, penasaran nggak sih? Oke, langsung saja, let's go. Merasionalkan bentuk akar. Nah, ini adalah contoh dari bilangan rasional ya, rasio ya. Rasional berasal dari kata rasio, di mana rasio itu perbandingan. Perbandingan yang bisa kita buat dalam bentuk A per B, jadi pecahan ya. Jadi misalnya nih, 1,5. Nah, itu kan bisa kita ambil bilangan rasionalnya itu adalah 3 per 2. Jadi ada rasio 3 banding 2. Nah, seperti itu ya. Nah, ketika bilangan irasional, nah contohnya seperti ini. Misalnya kita ambil bilangan V ya. V itu adalah 3,14. Nah, 3,14 itu rasio berapa banding berapa? Nah, kita nggak bisa menyatakan dia bentuk rasio kan? Nah, makanya dikatakan irasional ya. Jadi, irasional adalah bilangan real yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B. Dan bilangan dengan bentuk desimal yang tak terhingga. Ya, jadi itu pengertian bilangan irasional. Makanya bilangan irasional akan kita rasionalkan. Makanya merasionalkan bentuk akar. Itu yang akan kita pelajari ya. Nah, misalkan bilangan dari 2 per akar 5. Nah, di sini penyebutnya adalah akar ya, akar dari 5. Kira-kira akar dari 5 berapa? 2,23 sampai sekian gitu. Nah, jadi itu adalah bilangan irasional karena dia bentuk akar dan dia sampai tak terhingga ya koma desimalnya. Nah, ini tidak bisa kita buat dalam rasio, makanya inilah bilangan rasional. Nah, penyebut dari pecahan-pecahan tersebut dapat diubah menjadi bilangan rasional untuk menyederhanakan bentuknya. Pengubahan ini disebut merasionalkan bentuk akar. Ya, paham ya sampai sini ya pengertian dari merasionalkan bentuk akar. Yang pertama, merasionalkan bentuk A per akar B. Satu suku pada penyebut ya. Kita ambil contohnya 6 per akar 3. Nah, di sini 6 per akar 3, ya, pembilang dan penyebutnya kita kalikan dengan akar yang sama. Karena kalaupun kita kalikan dengan akar yang sama, nilainya tidak berubah ya. Akar 3 per akar 3 sama dengan 1. Jadi intinya merasionalkannya itu mengkalikan dengan akar yang sama. Jadi 6 kali akar 3. Jadi 6 akar 3, kemudian akar 3 kali akar 3 sama dengan akar 9 ya. Akar 9 sama dengan 3 ya. Jadi langsung di sini 6 akar 3 dibagi 3. Jadi 6 bagi 3, 2 ya. Jadi 2 akar 3. Nah, ini pembagian ya. Nah, contoh yang kedua. Akar dari 5 per 6. Nah, ini seperti apa? Nah, tetap sama ya. Penyebut dan pembilang tetap kalikan dengan akar yang sama ya. Langsung akar di bawahnya penyebutnya adalah akar 6. Jadi akar 5 per akar 6 kali akar 6 per akar 6 ya. Jadi akar 5 kali akar 6, akar 30. Kemudian akar 6 kali akar 6 sama dengan 6 ya. Jadi kalau akar dikuadratin lagi tetap bilangan itu sendiri. Nah, jadi 1 per 6 akar dari 30 ya. Jadi di depan akar 30 ini ada 1 sebenarnya. Jadi tidak dituliskan, tapi 1 per 6 akar 30. Nah, seperti itu ya. Yang kedua, merasionalkan bentuk dua suku pada penyebutnya. Yang tadi satu suku, nah sekarang yang dua suku ya. Nah, sukunya itu 1 per A tambah akar B atau 1 per A kurang akar B. Jadi boleh plus, boleh minus ya. Pembilang dan penyebut dikalikan dengan bentuk konjugatnya ya. Jadi kalau misalnya ada soal 3 per 3 tambah akar 2, nah pembilang dan penyebut dikalikan dengan bentuk konjugatnya ya. Nih, sama dengan 3 per 3 tambah akar 2 kali 3 kurang akar 2 per 3 kurang akar 2. Jadi konjugat dari 3 tambah akar 2 adalah 3 kurang akar 2. Jadi kebalikannya ya, konjugasi. Nah, seperti itu. Ya. Jadi kalau misalnya konjugat dari yang positif berarti negatif. Kalau misalnya di sini negatif ya, atau 3 kurang akar 2 berarti konjugatnya adalah 3 plus akar 2. Jadi dia lawannya yang diambil ya. Jadi tinggal dikalikan. Nah, kalikan seperti biasa dan ikuti, ingat ini. Ingat yang satu ini. X tambah Y dikali X kurang Y sama dengan X kuadrat kurang Y kuadrat. Nah, seperti itu. Karena nanti di sini
positif sama negatif habis ya. Jadi dia tetap X kuadrat kurang Y kuadrat. Jadi bentuk yang paling sederhana adalah ini ya. Jadi silakan kamu pelajari yang ini. Ya, langsung lihat saja bentuknya. Nah, ini yang tadi kan 3/3 tambah akar 2 ya. Nah, kan tadi dikalikan sama yang konjugat dari 3 tambah akar 2 yaitu 3 akar 2. Jadi tinggal dikalikan. Nah, lihat ini tetap seperti aljabar 3 kali 3 terus 3 kali negatif akar 2 ya. Kemudian yang ini ingat contoh yang tadi X tambah Y kali X kurang Y sama dengan X kuadrat kurang Y kuadrat. Jadi X kuadratnya langsung ya 3 dikuadratin kurang akar 2 dikuadratin. Nah, seperti itu langsung. Ya, jadi tinggal dikalikan dan ini 3 kuadrat sama dengan 9. Nah, terus akar 2 kuadrat sama dengan 4. Jadi 9 kurang 2 ya sama dengan 7 ya. Seperti itu, paling kamu sederhanakan ya. 3/7 buka kurung 3 kurang akar 2. Nah, seperti itu. Ini jawaban sederhananya ya. Contoh lain, 4/6 kurang akar 8. Nah, berarti ini kita kalikan dengan konjugatnya. Konjugat dari akar 6 kurang akar 8 apa? Ayo. Akar 6 tambah akar 8. Jadi kalikan seperti itu. Nah, tinggal kalikan ya. 4 kali akar 6 terus 4 kali akar 8. Terus yang ini nanti 6 dikuadratkan, akar 6 dikuadratkan, dan akar 8 dikuadratkan. Nah, seperti itu. Ya, jadi tinggal dikalikan, kemudian akar 6 kali akar 6 tadi adalah 6 ya. Jadi 6 kurang 8 sama dengan negatif 2. Seperti itu ya. Nah, dan bentuk sederhananya 4 dibagi negatif 2, jadi negatif 2. Negatif 2 kali akar 6 tambah akar 8. Nah, seperti ini saja bentuk dari sederhananya ya, bentuk rasional ya. Oke, paham ya sampai sini? Oke. Yang ketiga adalah merasionalkan bentuk akar A plus B plus minus 2 akar A kali B ya. Jadi ini bentuknya seperti ini. Ini sebenarnya materi pengayaan, tapi kamu harus tahu sebenarnya ya. Nah, jadi kalau akar dari A tambah B ditambah 2 kali akar A, B sama dengan akar A tambah akar B ya. Jadi kalau minus juga seperti itu, akar dari A tambah B dikurang 2 kali akar AB sama dengan akar A kurang akar B. Nah, contoh biar kamu lebih paham. Nah, kita ambil contohnya yang ini ya, untuk yang penjumlahan. Akar dari 8 tambah 2 akar 15 ya. Nah, seperti ini. 8 tambah 2 akar 15, kamu ubah ke bentuk yang seperti ini ya. Jadi, ketika dijumlah A tambah B, hasilnya 8, tapi ketika dikali hasilnya 15 ya. Kira-kira bilangan berapa itu? Jadi, cari dua bilangan ya, yaitu 3 dan 5. Jadi, 3 tambah 5 sama dengan 8 ya, jadi sama. Kemudian 15 sama dengan 3 kali 5 ya, seperti itu. Jadi bisa dilihat di sini, pasti bentuknya akar A tambah akar B. Tadi bilangan A-nya berapa? 3, kemudian bilangan B-nya 5. Jadi jawaban dari akar dari 8 tambah 2 akar 15 sama dengan akar 3 tambah akar 5. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang pengurangan ya. 9, akar dari 9 kurang 2 akar 14. Nah, sama. Jadi tetap ke dalam bentuk A tambah B dikurang dari A kali B. Jadi cari dua bilangan, ketika dijumlah hasilnya 9, ketika dikali hasilnya 14 ya. Jadi perkalian faktor dari 14 kira-kira berapa? 7 sama 2 ya. Jadi kalau 7 kali 2 14, kalau ditambah sama dengan 9 ya. Jadi kita bisa simpulkan 7 tambah 2 sama 9, 14 itu 7 kali 2. Jadi langsung dapat akar 7 kurang akar 2. Nah, seperti ini. Jadi ketemu langsung bentuknya ya, bisa ya. Nah, pokoknya ikutin aja dari cara yang kalau dia pengurangan seperti ini, penjumlahan seperti ini ya. Jadi tinggal dipahami saja bentuk-bentuknya. Oke. Oke, class, thank you for today. Kamu semuanya luar biasa.